Hey, welcome back to Sabisana Movie. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dongeng Mistis. Dongeng Mistis adalah film bergenre horor. Film ini mengisahkan 6 sosok mistis menakutkan yang diangkat dari beberapa cerita rakyat atau mitos dalam kebudayaan Indonesia. Keenam sosok gaib tersebut adalah Pocong, Leak, Bayi Bajang, Sundel Bolong, Begu Ganjang, dan Genderuwo. Seperti apa ceritanya? Seperti biasa, tutup pintu, siapkan makanan, siapkan kopi, lalu buang. Selamat menonton. Film pertama diperlihatkan seorang wanita hamil. Di malam itu si wanita mendengar suara-suara aneh. Tidak tahu itu suara apa, sehingga membuat si wanita hamil ini penasaran. Tak lama kemudian datanglah sang suami yang membuat wanita hamil bernama Dina ini kesal dan memarahinya. Meskipun dimarahi sang istri, pria bernama Arif ini pun terus pelanga-pelongo tanpa berkata sedikit pun. Sikap aneh Arif berlanjut ketika mereka akan tidur. Tiba-tiba Arif bercerita tentang seorang pria beristri yang tega membunuh selingkuhannya yang sedang hamil. Yang lebih parahnya, pria itu merobek perut selingkuhannya sampai bolong. Mendengar cerita suaminya itu, Dina bingung. Siapa yang diceritakan suaminya itu? Merasa pesanan online-nya datang, Dina langsung membuka pintu rumahnya. Dan ternyata yang datang itu adalah Arif. Lantas siapa yang barusan tidur bersamanya? Pas dilihat kembali, ternyata tidak ada siapa-siapa. Di tengah kepanikan Dina dan Arif, tiba-tiba dia pun mendengar suara aneh. Setelah memeriksanya, Arif mengatakan jika ia tidak menemukan apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Dina mendengar suara aneh lagi. Merasa ada sesuatu, Arif pun langsung memeriksanya. Di sisi lain, sang istri mencoba untuk memeriksa suatu ruangan. Dia melihat sebuah tas yang berpindah tempat sendiri. Dina pun yang ketakutan segera kembali pada suaminya. Akan tetapi tanpa Dina sadari, sosok misterius perempuan berbadan tinggi berada tepat di belakangnya. Singkat cerita, Arif dan Dina pun melanjutkan istirahatnya. Namun sebenarnya sang suami memiliki rahasia, yang dimana saat ia memeriksa sebuah ruangan, Arif bertemu dengan sosok wanita yang menyeramkan. Ternyata sosok menyeramkan itu adalah hantu dari selingkuhannya yang ia bunuh. Peristiwa itu pun membuat ia merasa ketakutan. Ia takut perempuan yang tidur di sampingnya itu bukan istrinya. Betapa kagetnya sang istri melihat suaminya yang sedang dipeluk oleh sosok yang menyeramkan. Ternyata sosok itu adalah hantu dari selingkuhan Arif yang membalaskan kematiannya. Dan pada akhirnya Arif pun tewas oleh sosok bertubuh bolong, yang dimana hantu itu bisa disebut Sundel Bolong. Lanjut ke cerita kedua, kita diperlihatkan dengan seorang ustadz yang baru saja mengajar ngaji anak kecil. Kemudian saat si ustadz itu akan pergi pulang, tiba-tiba saja anak kecil itu merasa ketakutan karena ia sering mendengar suara-suara aneh dari dalam lemari. Kemudian sang ustadz penasaran dengan sesuatu yang tergantung di pintu lemari tersebut. Lalu anak kecil itu pun mengatakan bahwa benda tersebut merupakan penangkal hantu dari kakeknya. Namun tetap saja anak kecil itu selalu mendengar suara aneh. Melihat si anak itu ketakutan, akhirnya sang ustadz berusaha menenangkannya dan memberi nasihat bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya, termasuk hantu. Karena itu manusia tidak pantas takut kepada hantu atau setan. Setelah anak kecil itu merasa sedikit tenang, akhirnya sang ustadz pun pamit pulang. Assalamualaikum. Ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sang ustadz bingung siapa yang barusan menjawab salamnya, karena melihat anak kecil itu tidak mengucapkan apa-apa. Namun sang ustadz mengabaikannya. Malam itu hujan pun turun. Sang ustadz segera mempercepat langkahnya agar cepat sampai rumah. Suasana pun semakin mencekam. Dengan rasa takut, sang ustadz pun melewati jalan motong agar lebih cepat sampai. Di sepanjang perjalanan, sang ustadz terus-menerus membacakan doa, berharap tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dan benar saja sang ustadz melihat sosok mengerikan di semak-semak. Sang ustadz pun segera membacakan doa untuk mengusir sosok tersebut. Akan tetapi semua doa-doa yang ia panjatkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap sosok mengerikan itu. Justru malah sosok tersebut mengikuti doa-doanya. Sontak saja sang ustadz bergegas lari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa waktu di tengah ketakutan itu, sang ustadz mulai menyadari bahwa dirinya disesatkan jalannya oleh sosok mengerikan itu. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sang ustadz pun akhirnya berserah diri dan tak hentinya ia membacakan doa. Singkat cerita, setelah bebas dari kesesatan itu, sampailah ia di rumah. Sang ustadz beranggapan bahwa peristiwa yang ia saksikan tadi adalah sosok penunggu rumah anak kecil yang ia lihat. Ketika sang ustadz melihat jam, betapa kagetnya ia, karena tanpa dia sadari sudah tersesat cukup lama. Lalu sang ustadz langsung mengambil wudhu untuk segera sholat isya. Saat akan sholat, tiba-tiba Allahu Akbar. Karena
Ya, itulah makhluk yang disebut-sebut di wilayah Jawa Barat dengan sebutan pocong. Lanjut pada cerita ketiga. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang kakak yang meminta adiknya yang bernama Tuti untuk bergantian menemani sang kakek yang sedang sakit. Namun sang kakak bercerita bahwa sakitnya si kakek sekarang aneh. Bahkan ia pernah terluka karena kakek yang kadang-kadang ngamuk gak jelas. Akan tetapi sang kakak telah menghubungi seseorang untuk memeriksa keadaannya. Singkat cerita, terlihat sang adik sedang merawat si kakek yang dulunya dikenal sebagai preman tergagah pada masanya. Saat malam tiba, ketika Tuti sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba saja terdengar suara aneh dalam kamar kakek. Tuti pun segera memeriksanya. Namun di saat itu Tuti kaget karena si kakek tiba-tiba aneh seperti yang diceritakan sang kakak. Malam pun berlalu. Pada esok hari, seorang wanita cantik yang telah dihubungi sang kakak pun datang dengan tujuan untuk memeriksa keadaan si kakek. Akan tetapi saat seorang wanita itu memeriksanya, karena tahu dia bukan orang sembarangan, si kakek pun malah menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu. Tapi wanita itu tidak menuruti kemauan si kakek. Ketika sedang diperiksa keadaannya, Tuti melihat ada sesuatu dari kolong ranjang si kakek. Lalu wanita cantik itu meminta Tuti untuk keluar sebentar, karena dia akan memulai memeriksa si kakek dengan keahlian yang ia miliki. Kemudian wanita itu menjelaskan bahwa yang sedang dialami si kakek sekarang ini berasal dari hodam yang dulu pernah ia miliki, yang masih melekat pada tubuhnya sampai sekarang. Sehingga hodam tersebut kini menguasai tubuh si kakek yang sedang sekarat. Kemudian Tuti pun meminta wanita itu untuk segera mengusir hodam si kakek. Malam pun tiba. Terlihat Tuti sedang menikmati teh di teras rumah. Lagi-lagi terdengar suara aneh dari dalam kamar si kakek. Saat Tuti membuka pintu kamar si kakek, Tuti melihat ada sesuatu lagi di kolong ranjang si kakek. Dengan rasa penasaran, Tuti pun langsung mengeceknya. Setelah itu betapa kagetnya Tuti karena melihat kursi roda bergerak sendiri dan menuju padanya. Sontak Tuti pun bergegas pergi keluar. Bahkan saat Tuti di luar pun suara aneh dalam kamar kakek itu masih terdengar. Saat Tuti membuka pintunya lagi, tapi tiba-tiba betapa kagetnya Tuti karena melihat sosok menyeramkan di belakang kakek yang mungkin itu adalah hodam si kakek. Keesokan harinya wanita itu datang kembali, tapi kali ini ia membawa seorang pria dengan tujuan memperkuat kekuatannya untuk mengusir hodam si kakek. Tapi kali ini wanita dan pria itu menggunakan kalung dan air tertentu agar berhasil mengusir hodam si kakek. Sempat mendapat perlawanan, ternyata kemampuan si kakek cukup kuat. Meski begitu dua orang itu tidak mudah menyerah. Singkat cerita, akhirnya keadaan si kakek mulai membaik. Kemudian wanita itu berkata pada Tuti bahwa ia telah berhasil mengusir hodam si kakek. Akan tetapi hanya satu saja yang berhasil ia usir. Masih ada banyak hodam dalam tubuh si kakek. Mendengar hal itu, Tuti pun kaget dan khawatir pada sang kakek. Setelah menceritakan tentang keadaan si kakek, kemudian wanita itu pamit pulang. Sebelum pulang, ia sedikit memberi ketenangan pada Tuti dengan mengatakan bahwa ia telah mengusir satu hodam si kakek, yang dimana hodam itu adalah hodam paling kuat daripada hodam lainnya. Namun tiba-tiba nah, itulah sosok yang biasa disebut di tanah Jawa dengan sebutan genderuwo. Lanjut pada cerita keempat. Kisah diawali dengan diperlihatkannya dua wanita cantik kakak beradik, yang dimana seorang kakak bernama Ambar sedang asik melihat bayi milik adiknya. Pada saat itu Ambar mendapat sedikit sindiran dari sang adik untuk segera nikah agar mempunyai anak sepertinya. Mendengar hal itu, Ambar berusaha tetap tegar karena ia sudah biasa mendengar sindiran yang sama. Namun sebenarnya tanpa sang adik ketahui, Ambar juga sedang mengandung akibat pernah bersetubuh dengan pacarnya. Karena hal itu ia merasa terpuruk dengan keadaannya. Di tengah keterpurukannya, Ambar segera menghubungi pacarnya agar segera cepat menikahinya. Akan tetapi pacar Ambar sulit untuk dihubungi. Karena pacar Ambar sulit untuk dihubungi, akhirnya ia memutuskan untuk mencari pacarnya yang bernama Dulem. Singkat cerita, Ambar pun menemukan pacarnya itu di suatu kontrakan. Ia memarahi si Dulem dan memintanya untuk cepat menikahi Ambar karena ia telah mengandung anak darinya. Di tengah kemarahan Ambar, si Dulem tidak mau diminta bertanggung jawab. Dia menganggap itu bukan anak darinya dan menuduh Ambar bersetubuh dengan orang lain. Singkat cerita, Dulem pun mengusir Ambar dari kontrakannya. Karena merasa kecewa oleh perkataan si Dulem, Ambar pun akhirnya pergi. Saat ia pergi, ia pun bingung untuk menghadapi hinaan dan nyinyiran para tetangga karena nanti anaknya lahir tanpa seorang ayah. Saat di perjalanan, Ambar pun mampir ke salah satu apotek untuk membeli sebuah obat untuk menggugurkan kandungannya. Sesampainya di kosan, Ambar pun terlihat depresi karena si Dulem tidak mau bertanggung jawab akan apa yang telah ia lakukan terhadapnya. Karena depresi, Ambar pun langsung meminum obat itu,
yang telah ia beli di apotek. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Ambar yang sedang beristirahat. Ia terbangun karena merasakan sakit perut yang dahsyat. Sontak ia pun kaget karena melihat anunya yang berlumuran darah dan diiringi dengan keluarnya bayi yang baru setengah jadi. Ambar pun bergegas membuang bayi itu ke dalam kloset. Singkat cerita, saat Ambar melanjutkan istirahatnya, ia terbangun lagi karena mendengar rintihan bayi dari dalam WC. Saat memeriksanya, sontak ia pun kaget ada tangan yang menjambak rambutnya. Lalu ia pun meminta bantuan pada penghuni kosan. Karena itu tengah malam, penghuni kosan sebelahnya juga sedang tidur. Tiba-tiba saja terdengar lagi suara rintihan bayi yang membuat Ambar menjadi penasaran. Saat memeriksanya, tiba-tiba nah, itulah kisah dari bayi aborsi yang bisa disebut di tanah Jawa dengan sebutan bayi bajang. Lanjut ke kisah terakhir. Kisah diawali dengan seorang jurnalis yang sedang mendengarkan cerita dari beberapa rakyat setempat mengenai cerita tentang Begu Ganjang. Menurut cerita tersebut, Begu Ganjang adalah sesosok makhluk berukuran tubuh yang cukup tinggi dan lengan yang panjang. Makhluk itu sering memakan korban dengan mencekiknya. Setelah mendengar cerita itu, jurnalis ini pun memutuskan Begu Ganjang sebagai bahan artikelnya. Kemudian rekannya datang menanyakan terkait pekerjaan sang jurnalis itu. Namun ia belum sempat mengerjakannya. Lalu temannya itu meminta sang jurnalis untuk menemui seseorang mbah. Menurut kabar, mbah itu diusir dari Sumatera Utara karena bersekongkol dengan Begu Ganjang untuk melukai korbannya. Namun kedua pria itu tidak percaya akan hal tersebut karena menurutnya itu hanyalah cerita mitos biasa dari rakyat setempat. Singkat cerita, setelah mengetahui alamat si mbah, sang jurnalis pun bergegas menemuinya untuk menanyakan lebih dalam cerita-cerita yang telah diceritakan masyarakat. Singkat cerita, sesampainya di tempat simbah, pria itu langsung disambut hangat oleh nenek-nenek. Kemudian simbah pun datang dan mempersilahkan si pria itu untuk masuk. Ketika berbincang-bincang dengan simbah, pria itu menceritakan maksud dan tujuannya datang ke sini. Mendengar hal tersebut, sontak saja simbah merasa tersinggung saat si pria menyebutkan sosok Begu Ganjang. Karena simbah beranggapan terkait apa yang diceritakan masyarakat tentangnya hanyalah gosip. Lalu simbah pun bersedia untuk diwawancarai. Tak banyak memakan waktu, pria itu pun langsung bersiap-siap untuk mewawancarainya. Isi dari cerita tersebut, sosok Begu Ganjang adalah makhluk gaib yang bisa memberikan kekayaan. Namun pria itu heran tentang si Begu Ganjang yang sering membunuh orang. Simbah pun menjawab dengan dingin bahwa Begu Ganjang bukanlah membunuh melainkan mencari tumbal. Mendengar hal tersebut, sontak pria itu pun kaget. Karena sudah malam, pria itu pun berniat untuk pulang. Namun simbah melarangnya dan menyuruh si pria itu untuk menginap di rumahnya. Karena di luar hujan, si pria itu pun menginap. Singkat cerita, di tengah malam saat si pria sedang berbaring, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam ruangan yang entah itu ruangan apa. Kemudian pada saat pria itu mengeceknya, sontak saja ia terkaget karena melihat si mbah dan istrinya sedang bersama sosok menyeramkan yang berukuran tubuh tinggi dan lengan panjang. Akan tetapi semua itu hanya mimpi buruk si pria. Dan saat si pria terbangun, ia penasaran dengan suatu ruangan yang persis seperti dalam mimpinya tadi. Lalu ia mendekati ruangan tersebut, dan benar saja ada benda-benda sesajen dalam kamar itu. Ia pun tidak menyangka bahwa cerita-cerita dari masyarakat yang sempat ia dengar ternyata benar. Setelah itu si pria mulai merasa tidak tenang. Ia menemukan 2 buah foto seorang anak kecil dan kakek tua. Ia menyangka bahwa orang yang ada di dalam foto itu akan dijadikan tumbal oleh si mbah. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja pintu ruangan menutup dengan sendirinya dan lampu juga mati dengan sendirinya, sehingga pria itu terjebak dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara-suara aneh. Namun lagi-lagi semua itu hanya mimpi buruknya. Karena merasa semakin tidak tenang dan ada yang tidak beres pada rumah itu, si pria itu pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Namun ketika hendak pergi, ia penasaran dengan ruangan yang serupa dalam mimpinya. Ternyata benar mimpi yang ia alami 2 kali itu ada di dunia nyata. Singkat cerita, akhirnya pria itu pun seketika tewas dalam cekikan Begu Ganjang karena ia telah dijadikan tumbal oleh si mbah. Tak lama kemudian sosok itu pun menampakkan wujudnya. Nah, itulah sosok makhluk mengerikan yang berasal dari tanah Sumatera yang disebut Begu Ganjang. Nah guys, sebenarnya ada cerita terakhir nih. Kisah terakhir ini cukup kental dengan budayanya. Kisah berawal diperlihatkannya seorang penari yang bernama Alia. Sebenarnya Alia ini seorang penambang. Ia juga mempunyai keinginan untuk menjadi seorang penari untuk bertujuan menarik sosok lehak. Sontak ayahnya terkejut karena ini tidak boleh dilakukan. Kalau orang Sunda bilang pamali.
Sementara itu para warga berusaha mencari mereka berdua karena takut Alia benar-benar menari untuk Lehak. Alia memohon kepada ayahnya untuk mengiringi tariannya. Akhirnya sang ayah pun menuruti kemauan Alia untuk tarian terkutuk itu. Dan akhirnya para warga pun berhasil menemukan mereka berdua. Akan tetapi Alia tak menghiraukannya dan terus fokus menari. Hingga pada akhirnya sosok Lehak pun muncul dan membantai semua warga yang ingin menyakiti ayah dan Alia. Nah guys, itulah cerita mistis dari berbagai daerah. Gimana menurut kalian? Oke guys, sepertinya segitu dulu di pembahasan kali ini. Sampai jumpa di next video.